Goa Selomangkleng yang berada di Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, tidak hanya menyimpan peninggalan gua pertapaan. Di lokasi ini juga didapati sebuah bangunan batu yang berbentuk kaki dan batur yang mirip sebuah altar. Lokasi altar ini berada di sisi timur Goa Selomangkleng. Untuk menuju ke lokasi bangunan ini kita harus menaiki sebuah anak tangga di sisi tebing goa. Bangunan berteras ini dibuat dari bahan batu monolit besar dan dipahat sedemikian rupa hingga berbentuk seperti sebuah altar. Hanya saja bagian sisi timur dan selatan bagian pojok yang terlihat ditambal dengan balok-balok batu. Bangunan ini berbentuk bujur sangkar. Posisinya berada di atas Goa Selomangkleng, dan di bagian atasnya terdapat tebing breksi vulkanik yang membentang dari selatan ke utara. Bangunan altar Selomangkleng ini tergolong unik, di mana dipahatkan dalam satu batu besar monolit dan memiliki ukiran bingkai yang berbentuk sebuah motif mandala atau tapak darah. Bingkai-bingkai tersebut terpahat di sekeliling bagian badan altar. Pada bagian sisi depan ada 5 anak tangga untuk naik menuju lantai altar. Dan di samping kanan kirinya terdapat hiasan pipih tangga yang berbentuk singa, yang sayangnya sudah aus dan tidak begitu tampak. Motif pipih tangga yang berbentuk singa seperti ini juga bisa kita dapati di situs lain yang berada di Tulungagung. Motif tersebut berada di Candi Miri Gambar. Jika dilihat bagian lantai altar, pada bagian pojok selatan nampaknya tidak terselesaikan karena kekurangan bahan, dan akhirnya ditata dengan balok-balok batu untuk menambal kekurangan tersebut. Bila dilihat dari atas altar dan kita memandang ke barat, terlihat jelas rentetan gunung, yakni Gunung Budeg dan Gunung Wilis. Di antara kedua gunung ini, ada bentukan tanah yang datar yang konon merupakan sebuah rawa-rawa purba di Tulungagung bagian selatan. Gambaran tersebut seperti yang ada di relief Goa Selomangkleng. Cerita yang digambarkan pada cerita relief tersebut yakni Suprabadan Arjuna yang sedang menuju istana Nikawatawaca. Nampaknya pemahat pada situs Goa Selomangkleng terinspirasi saat melihat area lokasi di situs ini. Lalu kenapa goa dan altar tersebut dibuat jauh dan berada di tengah hutan? Hal tersebut tidak lepas dari fungsi bangunan suci ini, di mana dalam posisi bertapa ada sebuah prosesi. Seorang resi memang sengaja memilih tempat yang jauh dari keramaian, agar sang resi bisa menepikan diri. Seorang pertapa juga mempersiapkan sebuah ruang, yaitu sebuah goa. Ruang goa tersebut juga bisa diartikan untuk membatasi diri sang resi saat bertapa,
agar pandangannya terbatasi dan juga pendengarannya terbatasi. Bertapa sendiri berfungsi untuk menonaktifkan panca indera seperti mata dan telinga. Setelah sang resi selesai melakukan pertapaan di goa, biasanya sang resi menuju ke sebuah altar yang berada di bagian atas goa. Disinilah para resi membuka seluruh inderanya untuk melihat kebesaran Tuhan. Situs Goa Selomangkleng sendiri memberi gambaran bahwa situs ini merupakan satu komplek arsitektur goa dan altar